Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan ini saya ingin mencoba berbagi mengenai bagaimana proses pencetakan rapor di SD melalui aplikasi sederhana Microsoft Excel. Baik, pertama Bapak Ibu, kita buka foldernya. Nah, di sini ada beberapa file, yaitu data siswa KI1, KI2. Ini adalah kompetensi inti spiritual dan kompetensi inti pengetahuan, kompetensi inti sosial. Kemudian ada file K3 dan K4. Ini adalah kompetensi inti pengetahuan dan kompetensi inti keterampilan. Kemudian di sini ada menu aplikasi dan ada raport siswa. Baik, pertama-tama kita klik data siswa yang kebetulan saya sudah buka supaya mempermudahkan. Ini adalah tampilannya. Nah, di sini Bapak Ibu harus mengisi setiap kolom yang ada di sini. Nama sekolah, kemudian nomor induk sekolah atau NPSN di sini. Kemudian alamat, kode pos, telepon, desa atau kelurahan, kecamatan, kemudian kota atau kabupaten. Nah, kemudian di sini juga harus diisi nama ibu atau bapak kepala sekolah. Kemudian ada NIP ibu bapak kepala sekolah. Di sini adalah wali kelas di mana kita mengajar. Kemudian ada NIP kita jika pegawai negeri. Kemudian ini adalah wali kelas kelas di mana kita bertugas. Kemudian ini kebetulan aplikasi ini dibuat untuk semester 2 pada tahun pembelajaran 2018-2019. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu klik yang sheet berikutnya, yaitu data siswa. Nah, pada data siswa ini Bapak Ibu mengisi dari nomor induk, nama lengkap, NISN, nama panggilan, jenis kelamin, agama, keterampilan. Ini bisa diisi semua atau sebagian saja jika aplikasi ini dibuat jika aplikasi ini hanya digunakan untuk mencetak rapor saja. Karena nanti di rapor yang muncul adalah hanya nomor induk, nama, NISN, kemudian nama panggilan. Seperti kita lihat dulu sebentar. Nah, ini adalah tampilan raportnya. Nah, ini yang akan tampil harus muncul. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sesudah mengisi ini data siswa, kita langsung ke bagian K1 atau K2 untuk mengisi perolehan nilai pencapaian setiap anak pada kompetensi inti spiritual dan kompetensi inti sosial. Kita buka, ini diklik, kebetulan saya sudah buka supaya mempermudah. Nah, Bapak Ibu hanya mengisi yang warna pink saja yang sudah ditandai di blok. Nah, di sini adalah pencapaian dalam satu semester pada setiap kompetensi spiritual. Bapak Ibu di warna ini hanya memasukkan angka 1 sampai dengan 4 di seluruh kotak yang ada di sini. Baik, selanjutnya kita akan pindah ke kompetensi inti 2, yaitu kompetensi inti sosial. Sama halnya dengan kompetensi inti spiritual, yaitu mengisikan angka 1, 2, 3 sampai dengan 4 di kolom yang berwarna kuning. Pada misalkan jujur pada tema 1 sampai dengan tema 5 setiap dalam satu semester. Kemudian sikap disiplinnya bagaimana, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan beralih ke file berikutnya, yaitu kompetensi inti pengetahuan dan kompetensi inti keterampilan. Nah, kalau kita klik akan terbuka seperti ini. Nah, di sini tentunya
akan banyak yang harus kita input karena ini merupakan nilai dalam satu semester setiap muatan pelajaran. Nah, pertama-tama kita harus mengisi deskripsi kompetensi dasar setiap muatan pelajaran dalam satu semester. Contoh misalkan ini pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dalam satu semester putra-putri atau peserta didik di kelas kita harus mencapai berapa kompetensi dasar. Misalkan PKN ini 1 kompetensi, 2 kompetensi, 3 kompetensi, 3 kompetensi, 3.1, 3.2, 3.4. Nah, kita isi dengan deskripsi sesuai dengan silabus yang kita terima biasanya dari kementerian atau biasa diambil dari buku guru. Nah, itu sama halnya dengan muatan pelajaran yang lain, yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan IPA, IPS. Kemudian ada seni budaya, pendidikan jasmani, bahasa Sunda, bahasa Inggris jika ada, PLH. Di Kota Bandung ada muatan lokal, pendidikan lingkungan hidup. Ini diisi semua. Ini merupakan kompetensi inti 3 atau pengetahuan. Baik Bapak Ibu, contohnya misalkan kita buka PKN. Nah, Bapak Ibu hanya cukup mengisi di nilai akhir saja. Nah, tadi di PKN siswa harus mencapai 3 kompetensi dasar, 3.1, 3.2, 3.4. Nah, ini adalah pencapaian dalam satu semester. Bapak Ibu hanya cukup mengisikan nilai di setiap kompetensi dasar ini. Misalkan 3.1 nilai perolehan kita hapus misalkan ya, supaya lebih jelas. Nah, kita hapus, kita isi ini misalkan atas nama Gilang. Kita cek di rapor untuk pelajaran PKN, Gilang itu nomor 1. Ini bisa diketik atau pakai kursor, bisa kursornya sebelah sini. Nah, ini bisa diklik. Nah, kita butuh nomor 1. Nah, atas nama Gilang tadi pada muatan pelajaran PKN. Nah, di sini saya sudah hapus jadi kosong. Nah, Bapak Ibu mudah tinggal mengisi nilai yang diperoleh oleh siswa tersebut dalam satu semester setiap kompetensi dasar. Nah, kenapa? Karena mungkin Bapak Ibu rekapan nilai itu dibuat di buku daftar nilai, tidak dalam bentuk soft file. Jadi kalau misalkan Ibu daftar nilainya ada di buku, maka kita ketikkan saja misalkan 85 untuk kompetensi dasar 3.1 PKN untuk Gilang dalam satu semester. Misalkan ini 75, ini contoh saja, ini misalkan 80, maka akan ini perolehannya seperti ini. Jadi rata-rata rata-rata 80, predikatnya B dan deskripsinya seperti di sini. Nah, kita lihat di rapor apakah sama. Nah, ini sama 80 B yang tadi kosong. Baik. Kemudian pada muatan pelajaran yang lain juga sama. Ini tidak usah diisi kalau misalkan Bapak Ibu hanya mencetak saja. Pada pelajaran yang lain juga sama. Pada bahasa Indonesia ini kita cukup mengetikkan nilai akhir saja. Nah, ini yang kecil. Ini adalah deskripsi. Jika tidak muncul, misalkan terhapus, saya delete, kosong, nah, maka gampang kita ketikkan sama dengan, lalu ini 3.7, kita cari ke sini supaya ada link. Nah, 3.7, nah ini kita enter, klik sampai ada putaran lingkaran seperti ini, lalu di enter, maka akan sama. Ini juga sama, deskripsi ini juga didapat dari mana? Dari sumber deskripsi yang sheet K3 ini. Kita contoh misalkan ini dihapus ya Bu.
kita hapus. Nah, maka ini mudah, tinggal mengetikkan sama dengan pada muatan bahasa Indonesia, kita cari bahasa Indonesia. Nah, ini bahasa Indonesia. Nah, sampai berputar seperti ini, maka klik enter, maka akan sama. Nah, ini link lalu ke sini. Ini juga nomor sama seperti itu. 3.7 misalkan nggak ada, kita ketikkan sama dengan, kita klik sheet ini, lalu ini 3.7. Nah, ini lalu di enter. Nah, akan sama 3.7 seperti itu. Baik Bapak Ibu, untuk setiap mata muatan pelajaran yang lain juga sama, matematika, bahasa IPA, IPS, ya, bahasa SBDP, BJOK dan seterusnya. Nah, jika sudah selesai Bapak Ibu tinggal mengisi kompetensi dasar 4 atau keterampilan. Nah, di sini sama mengisikan deskripsi dalam satu semester, kompetensi dasar, keterampilan, sama seperti yang tadi. Nah, kita cek misalkan pada pelajaran IPS. Nah, IPS di sini berapa KD? 1, 2, 3, ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya KD. Kompetensi dasar 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. Kita lihat IPS-nya. Nah, seperti tadi Bapak Ibu hanya mengisi nilai akhir saja pada setiap kompetensi dasar. Di sini ada 4 sama. Ini berarti sudah berfungsi dengan baik linknya. Nah, misalkan ini pada absen 1 kita hapus beberapa siswa. Nah, maka di sininya juga akan kosong. Kita di raport juga cek di bagian keterampilan pada absen 1 IPS. Nah, ini IPS tuh kosong, ini pada absen 1. Nah, kalau kita isi misalkan atas nama Gilang, kita isi untuk pelajaran IPS Gilang pada kompetensi dasar 4.1 memperoleh 80, 4.2 mendapatkan 75, 4.3 mendapatkan 70. Ini sekedar contoh. 4.4 misalkan mendapatkan 85. Nah, maka diraih 78C dan deskripsinya seperti ini. Kita lihat di rapor yang tadi kosong, maka sudah terisi seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, jika ini sudah terisi penuh, maka kita cek ke rapor dari mulai awal. Setiap data yang harus diisi, nama peserta, nama sekolah, jalan, ini kemudian ada kelas, kemudian semester, tahun pembelajaran, ini sikap spiritual apakah sudah terisi dengan baik, sikap sosial, deskripsinya sudah terisi dengan benar. Nah, ini adalah KBM, ketuntasan belajar minimal. Jika rapor ini ada panduan penilaian baru misalkan dari pemerintah, ini bisa menyesuaikan karena aplikasi ini tanpa dikunci. Maka kita bisa mengeditnya dengan secara manual. Nah, kemudian setiap muatan pelajarannya, baik ini kompetensi pengetahuan, ini kompetensi keterampilan, ini sudah terisi. Jangan sampai deskripsinya tertukar, linknya bisa Bapak Ibu dicek kembali ke sumber deskripsi yang ada di sheet K3 tadi. Kemudian ini ada ilmu pengetahuan alam, sama kalau sudah terisi dengan baik. Nah, ada olahraga sampai muatan lokal, bahasa Sunda, PLH. Kemudian di sini ada ekstrakurikuler. Nah, ini di sekolah kami ada pramuka, ada pencaksilat, ada bola basket. Ini disesuaikan di sekolah Ibu. Ekstrakurikulernya ada apa saja, itu mudah, tinggal diganti saja. Nah, kemudian pramuka ini mengenai keterangan. Keterangan ini bisa didapat dari di sini ada sheet ekskul basket.
ada pramuka. Nah, ini pramuka. Nah, jika angka 4, maka nilainya sangat baik. Sangat baik. Kemudian kalau kita ketikkan angka 3, maka deskripsinya berubah. Jika kita ketikkan angka 2, maka deskripsinya juga berubah. Jika ketikkan angka 1, ini kosong. Kenapa kosong? Karena mungkin pada siswa tersebut tidak mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Bapak Ibu tinggal mengisikan deskripsi pada sheet. Nah, deskripsi ekskul di sini. Nah, ini adalah sumbernya. Bapak Ibu tinggal mengisikan apa yang Ibu perlukan. Jika misalkan untuk pramuka di kolom 1 mau deskripsinya apa, silahkan. 2 juga, 3, 4 sesuaikan saja. Kemudian ini saran ada di raport, tentunya di bawah. Nah, ini saran sama. Bapak Ibu tinggal mengisi saran apa ketika Bapak Ibu mengetikkan angka 2 maka keluar deskripsi ini. Silahkan deskripsi ini diganti jika tidak sesuai. Contoh saja, misalkan saya ganti dengan kata ek gini, maka pada siswa pada rapor di sini di sini. Nah, di sini jika kita pada saran di sini. Nah, ini saran. Jika kita ketikkan angka 2, maka tadi seperti ini. Makanya silahkan Bapak Ibu ganti saja sesuai dengan Bapak Ibu yang inginkan mengenai saran. Kemudian untuk deskripsi bola basket, Pancasilat juga sama seperti itu. Kita lihat di sini di ekskul bola basket. Nah, ketika kita mengetikkan angka 2, maka muncul ini angka 3 sama seperti tadi, 4 sama ya. Nah, ini absen siswa yang tentunya tampil muncul di rapor. Kita lihat. Nah, absen siswa di sini ada semester 1, tinggi badan 136, berat badan 30 kg. Jika misalkan semester 2 berubah, maka di sini tinggal disesuaikan. Sama di sini di ekskul absen, tinggal mengisi di tinggi badan. Nah, di sini saya misalkan contohnya di sini misalkan ini contoh saja 115 cm. Kemudian berat badannya misalkan 25 kg. Terus semester 2 misalkan 120 kg. Sentimeter. Ini misalkan 27 kg. Nah, kita lihat atas nama yang nomor 1, absen nomor 1. Ya, absen nomor 1. Nah, berat badannya tinggi badannya 115, berat badannya 25. Kita lihat di rapor. Ya, 25 115. Kemudian di sini ada kondisi kesehatan dan pendengaran, penglihatan dan gigi. Misalkan ini atas nama Gilang, di sini ada gangguan penglihatan. Ini tinggal diisi saja di ekskul ini. Nah, pendengaran misalkan di sini penglihatannya -1. Nah, kita lihat di rapor. Nah, sudah ada tulisan seperti ini. Nah, kemudian ini di gigi juga sama, pendengaran juga sama. Di sini jenis prestasi, di sini tinggal ditulis. Jika siswa Bapak Ibu ada yang berprestasi, tinggal ketik saja di sini prestasi. Nah, prestasi misalkan jenis prestasi di sini
eh, juara PASA pencaksilat tingkat kota atau juara 1. Nah, kita lihat di itunya, di rapor siswa, di nah di sini sudah, salah, harusnya di sini jenjang jenis prestasinya dituliskannya. Kita ulang. Nah, prestasinya ini misalkan kejuaraan pencaksilat juara 1 tingkat kota. Misalkan maaf, ini salah jenis ya. Ini jenisnya harusnya di sini. Nah, maka kita lihat di rapor. Nah, kejuaraan pencaksilat juara 1 pencaksilat tingkat kota. Nah, kemudian di sini ada sakit izin tanpa keterangan, yaitu ketidakhadiran. Nah, ini kebetulan yang karena ini untuk kelas 6 semester 2, jadi keterangannya seperti ini. Jika untuk kelas 4, 5 ini bisa dirubah secara manual. Nah, langsung ditulis saja naik ke kelas gitu, berikutnya. Nah, baik ketidakhadiran sama juga di sini, yaitu di ekskul absen. Bapak Ibu tinggal mengetikkan saja langsung. Di sini misalkan 4 hari, ketikan 4 hari. Nah, 4 hari. Kemudian di sini izin 2. Jangan lupa mengetikkan harinya supaya muncul di rapatnya ada kata hari gitu. Atau di sini alfa 1 hari. Nah, Bapak Ibu juga kalau misalkan punya absen yang seperti saya miliki di sini absen, maka Bapak Ibu tinggal linkkan saja di sini, atau misalkan ingin mengetikkan langsung itu bisa, mangga telangkung seperti yang dikehendaki. Nah, coba kita lihat untuk nomor absen 4. Nomor absen 1, sakitnya 4, izinnya 2, alfanya 1. Kita lihat di rapor. Nah, 4, 2, 1 berarti ini fungsi linknya sudah baik. Nah, ini guru kelas, wali kelas, ini nama guru, ini NIP, ini didapat dari data siswa yang tadi. Nah, data siswa ini. Nah, kita tadi mengisi ini. Nah, ini nama gurunya, ini nama NIP-nya, maka muncul di rapot di sini. Dan kemudian kepala sekolah juga sama, diambil dari data sekolah. Nah, ini Ibu kepala sekolah, ini NIP-nya, maka muncul di sini. Baik, Bapak Ibu, yang terakhir proses pencetakan. Jika Bapak Ibu sudah mengecek dari awal, dari sini sampai terus ke sini, dicek satu persatu, tidak ada kesalahan, dan Bapak Ibu siap mencetaknya, maka ini mudah, tinggal klik file, lalu klik print, lalu di sini ada preview. Ini berapa halaman? 1, 2, ya, 3, 4 halaman. Nah, ini jika ini tinggal disesuaikan marginnya. Ini
kalau misalkan tidak ingin kesalahan pencetakan, saya sarankan satu lembar 1 sampai 1, lalu di print out 1, lalu dicek apakah benar. Jangan sampai kita sudah print banyak tapi ternyata yang kita print itu salah, itu pemborosan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ini untuk tugas PCT Jabar 101 Jabar 7B untuk memenuhi tugas tersebut. Baik, saya Asep Ramdhani dari SDN 182 Perumnas Cijerah Kota Bandung. Semoga bermanfaat, khususnya untuk saya, umumnya untuk kita semua. Dan terima kasih kepada para instruktur yang hebat yang sudah membimbing dan mendampingi penuh kesabaran sehingga saya mendapatkan banyak pengetahuan, pengalaman selama mengikuti PCT 101 Jabar 7B. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.